Baik Ustaz, mungkin sedikit untuk menggambarkan bahwa kelompok ini dikatakan, atau apakah hal yang paling mendasar kelompok Khawarij ini dikatakan sesat begitu? Iya. Pertama begini ya, Khawarij itu kenapa dianggap menyimpang? Ya, karena yang pertama, mereka menganggap orang yang berdosa besar itu kafir. Ya, itu Khawarij. Ya, mereka menganggap orang yang berdosa besar itu kafir. Itu Khawarij. Ya. Sehingga ini usul Khawarij. Pemahaman utama dari Khawarij. Ya, sehingga ya bayangkan Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, khalifah pada saat itu, ya. Orang Khawarij datang kepada Ali bin Abi Thalib, ya, mengkudeta kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Mereka membacakan ayat Allah, bukan tidak membacakan ayat Allah, mereka membacakan ayat Allah, ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir, ya. Bayangkan, ini versi mereka, seakan-akan dianggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. Bayangkan, sahabat dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah, ya. Sehingga pada saat itu Abdullah bin Abbas berdebat dengan orang Khawarij. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kami datang dari sisi Nabi Muhammad SAW. Kami lebih tahu kapan ayat itu turun. Kami lebih tahu bagaimana kondisi ayat itu turun. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksudkan adalah faulaika humul kafirun, adalah kufrun duna kufrin, ya, fuskun duna fuskin, ya. Yang dimaksudkan di situ adalah kafir, bukan kekafiran yang kafir, tetapi dibawa dari kekafiran, ya. Itu yang dinamakan dengan kafir. Jadi mereka memahami ayat itu bahaya. Kalau orang yang memahami ayat secara letterlek, ya, tidak memahami secara bagaimana pemahaman secara secara tafsir. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan pada saat kalau kita melihat tidak selamanya orang membawa ayat Al-Quran, membawa hadis Nabi itu benar. Sampai mereka membawa ayat Allah, mengangkat ayat Allah, melihat tafsir. Begitu juga ketika mereka mengangkat hadis Nabi. Tidak selamanya orang mengangkat hadis Nabi itu benar. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama, syarah dari penjelasan para ulama tentang masalah hadis tersebut. Jadi kalau orang yang datang dengan ayat Al-Quran seperti lihat, bayangkan orang Khawarij datang kepada Ali bin Abi Thalib, mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib bawa ayat Al-Quran, bukan tidak bawa ayat Al-Quran, tapi mereka membawa ayat Al-Quran untuk memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka inilah yang perlu kita perhatikan pada saat ada orang yang datang dengan ayat Al-Quran, datang dengan Quran dan Sunnah, belum tentu benar, ya, belum tentu benar. Kita cocokkan apakah ayat Al-Quran atau hadis Nabi, ya, yang mereka bawakan itu sesuai dengan penjelasan para ulama atau kesimpulan mereka sendiri, ya. Sama dengan orang Khawarij, mereka menyimpulkan dengan kesimpulan sendiri, sehingga mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga dinamakan mereka adalah orang Khawarij. Nah.